Masih semangat belajarnya? Semangat? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sekarang kalian buka bukunya. Buka bukunya apa? Kemarin kita belajar tentang semangat dan pribadi. Materi yang paling semangat kita pelajari. Membandingkan surat pribadi, surat resmi. Terus kemarin kita belajar tentang apa aja? Tentang unsur surat. Oke, sekarang kita mengulang kembali pembelajaran semalam. Kita telah mempelajari tentang unsur-unsur surat. Apa saja unsur-unsur surat? Surat dokumen atau kepala surat. Kemudian yang kedua, nomor surat. Nomor surat. Yang selanjutnya, baru alamat surat. Perihal atau hal. Kemudian ada isi surat, oke, ini merupakan unsur-unsur surat. Jadi Miss mau bertanya lagi. Semalam kan Miss sudah menjelaskan apa itu unsur-unsur surat. Masih ada yang ingat apa itu unsur-unsur surat? Unsur surat adalah bagian-bagian penting yang harus ada di dalam surat. Iya benar, unsur surat adalah bagian-bagian penting yang harus ada di dalam surat. Oke. Terus semalam juga Miss sudah menugaskan kalian untuk mengerjakan tabel 62 yaitu unsur-unsur surat. Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita periksa bersama ya. Oke, unsur yang pertama, unsur surat yang pertama yaitu surat. Jadi di surat pribadi kepada Anda pula ada nggak suratnya? Tidak ada. Sebab surat ada di mana? Surat resmi. Oke. Jadi kalau di surat undangan rapat OSIS ada nggak? Ada. Ya. Jadi kalau nomor surat ada di surat pribadi? Ada? Tidak ada. Jadi kalau di surat undangan ada? Ada. Kalau tanggal surat ada? Di surat pribadi ada tanggal surat? Kalau di surat resmi atau surat undangan ada? Ada. Oke, betul. Kemudian alamat surat ada? Surat pribadi ada? Surat resmi? Jadi kalau lampiran ada di surat pribadi? Tidak ada. Kalau di surat resmi? Ada. Jadi kalau perihal atau hal ada di surat pribadi? Tidak ada. Jadi kalau di surat resmi ada? Ada. Kemudian salam pembuka. Di surat pribadi ada? Ada. Coba kita perhatikan. Coba membuat bukunya halaman 177. Contoh surat pribadi. Coba perhatikan. Di sini kan ada hias syair atau selamat yang merupakan salam pembuka surat pribadi. Yang ini bisa diperhatikan. Oke. Jadi kalau di surat resmi ada nggak salam pembukanya? Yang mana itu? Salam. Oke. Setelah salam pembuka, unsur apa lagi? Isi surat. Di surat pribadi ada? Pastinya harus ada. Makanya kita mau mengirimkan surat, ya pastinya harus ada isi dari surat tersebut. Informasi atau pesan apa yang ini kita sampaikan kepada penerima. Oke. Jadi kalau di surat
surat resmi ada apa isi suratnya? Jadi contoh surat ini yang ada di halaman 179. Itu isi suratnya tentang apa? Undangan rapat ketua OSIS kepada ya, kepada ketua kelas 7, 8, dan 9. Oke. Sekarang salam penutup. Di surat pribadi ada yang buat salam penutupnya? Ada? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada hanya penutup surat, yaitu dari matahari untuk Tuamos. Sedangkan kalau di surat resmi mana itu ada? Sekarang tanda tangan penanggung jawab. Ada nggak di surat pribadi? Ada? Ada. Kalau di surat resmi ada? Yang selanjutnya itu nama dan tanda tangan penulis surat. Di surat pribadi ada? Tidak. Jadi kalau di surat resmi ada? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang ini, yang di bawah tabel 62, yang di bawah tabel unsur surat. Setelah kita menjawab, setelah kita mengisi tabel ini, kita akan membandingkan jawaban kalian dengan unsur-unsur pembeda ini. Oke? Nah, kita akan menggunakan unsur-unsur ini untuk mempelajari surat-surat yang nantinya akan kalian temui. Ya. Jadi di unsur-unsur surat pribadi yang ini yang di tabel 63 ini, unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Yang pertama itu keterangan pengirim. Jadi kalau surat pribadi yang mengirim itu siapa? Individu. Coba perhatikan yang ini tabel ini. Coba perhatikan. Oke. Kan? Jadi kalau yang mengirim surat pribadi itu siapa? Individu. Jadi kalau yang mengirim surat resmi itu siapa? Instansi atau lembaga. Jadi kalau yang menerima surat pribadi itu siapa? Dan yang lainnya, sahabat, kan? Atau orang lain. Jadi kalau di surat resmi, siapa penerimanya? Instansi dan individu. Oke. Kemudian sifat dari surat pribadi itu bagaimana? Sifatnya bagaimana? Jadi kalau di surat resmi, sifat resmi. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat pribadi itu bagaimana? Jadi kalau bahasa yang digunakan dalam surat resmi bagaimana? Formal, singkat, dan luas. Tentunya bahasanya menggunakan bahasa baku. Kemudian isi dari surat pribadi menandakan kabar, tujuan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi-pribadinya. Jadi kalau di surat resmi, pemberitahuan, penjelasan, pemberitaan, pernyataan, pendapat, dan lain-lain. Oke. Yang selanjutnya yaitu unsur surat pribadi bagaimana? Membuka pendahuluan, isi surat, penutup surat, alamat akhir, nama, dan alamat pengirim. Jadi kalau unsur dari surat resmi, kabar surat, atau surat, nomor surat, tanggal surat, panggilan, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan yang membuka surat, dan nama dan tanda tangan surat. Jadi, Miss mau bertanya nih, kalian sudah paham tentang materi membandingkan surat pribadi dan
surat resmi ini? Sudah paham? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang kalian tolong tuliskan ini di buku kalian. Oke? Yang merasa manusia, iya, ya anak-anakku yang punya akal sehat dan pikiran, anak-anakku yang pintar, yang punya kapasitas otak yang lumayan bagus dari Tuhan, ayo bersenang sebaik mungkin ya. Itu seperti hadisnya, ya. Mana bajunya? Ini adalah contoh salam bismillah dari surat Ibrahim. Contoh salam pembukanya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan pembukanya yaitu halo, kabar, baik-baik saja. Aku dan keluargaku dalam keadaan sehat. Oke, ini merupakan apa dari istilah? Isinya. Awal dari isinya. Oke. Terus kemarin kan sudah menjelaskan juga apa saja contoh salam pembukanya dari surat Ibrahim dan surat. Masih ingat apa saja contoh dari salam pembuka dari surat Ibrahim yang dijelaskan di semalam? Masih ingat? Coba, tadi semalam sudah menjelaskan contohnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga dibuat? Berapa lagi? Selamat pagi. Jadi sekarang Miss memberikan kalian, coba kalian tulis sebuah surat pribadi yang kalian butuhkan itu bebas. Keluarga, teman, waktu, kalian bisa. Topiknya bebas. Kalian mau menulis apa saja di surat pribadi kalian itu bebas. Asalkan kalian mau menyampaikan apa di surat itu bebas. Mau menanyakan kabar, terima kasih. Paham? Kerjakanlah. Sebelumnya harus sudah selesai. Yang dikumpulkan bukunya cepatkan. Apakah ada pertanyaan? Contohnya Satu surat pribadi bebas buat siapa saja. Untuk tanggal tinggal tanggal hari ini. Untuk nama tempat bikin nama tempat bisa sekarang. Macam siantar. Jadi kalau bisa buat saudara sepupu boleh, buat nenekmu yang lagi jalan Saudi pun boleh, buat kekasihmu yang lagi di Jerman pun boleh. Tujuannya bebas, terserah
Hanya sekedar menanyakan kabar boleh, membungkakan terima kasih boleh. Kalau buat missnya pun boleh, buat saya boleh, terserah buat siapa saja. Boleh, terserah. Ayo yang siap yang duluan boleh saya kasih poin 85. Ayo. Jangan saya baikkan. Itu siapa? Misalnya kan kumpulnya siapa? Siapa pakai hitungan ya, 1 sampai 1. Saya pernah berjumpa jadi kalau saya sudah pulang ke Alay. Iya. Saya untuk ayah di Jalan Gedung Bidadari nomor 2, Pematang Siantar 20 Mei 2025. Shalom, bagaimana kabar ayah? Baik-baik saja kan? Terima kasih ayah, uang bulanannya sudah terkirim. Tapi ya, kapan lagi ayah datang ke rumah? Aku bosan loh ya, apalagi kalau abang sedang les di sekolah. Kapan-kapan kalau bisa datang lagi lah. Ya, ya, baik-baik, terima kasih. Dari Tabita untuk ayah. Woi, tangan dulu. Kalau kita bisa menyimak ya, itu tentang isi sebuah kerinduan seorang anak sebenarnya ya. Tapi ini bukan sama-sama dibawa ke bawa uang yang sudah diberikan. Kalau dibilang Bilang permainan. ya boleh mantap. Yang membaca saya kasih berapa? 80. Iya. Tapi ya, tahu. Kasih dulu saja Pak. Dokter. Oh iya, kalau udah saya beli baju sendiri. Iya dong. Apa jadinya? Udah 110 jadi lah. Dibaca. Iya. Tahun itu boleh. Dari sini atau Sini lah. Susu Bapak juga dekat saya. Ya, saya pilih Kevin. Yang itu siapa? Pergi ya. Iya, gimana ya sih? Ya, dengan Bapak Jose ya. Ya dibaca semua. Pematang Siantar Mei 2025. Lalu dapat kamu bingung melihat kelakuanmu karena sangat dingin dan tidak mau diajak bicara. Dan aku ngajak bicara, aku canggung tidak tahu dan bingung mau bicara apa. Tapi kawan-kawan aku sedikit sedangkan kalau dari Asia. Untuk pembahasannya tidak dulu siapa nih? Mantap. Bagaimana perasaanmu Bapak? Sudah tahu ada di hatinya. Ternyata kamu ada di hatinya loh. Tuh, Siapa namanya? sebagai teman. Bukan jeruk makan jeruk. Mantap. Begini. Lanjut. Siapa lagi? Di hati ibu. Ada. Baca. Dengan Pematang Siantar 20 Mei 2025. Alicia di Jakarta. Teman terbaik sepanjang masa udah akan kita berpakat. Hai Alicia, gimana kabar mulai? Semoga di Jakarta sana.
pada ada jam yang akan dilindungi sampai kerjaan kembali ya. Ingat gak kami melakukan juga? Yoi, kita sama-sama lalu. Tapi setelah lamanya kita malu-malu bersama dengan kita lihat pengalamannya deh. Karena tadi aja kita nggak bicara, hari itu adalah hari bosan yang pernah ada. Tahun ini semoga kau bisa balik dari Cianjur ya, biar kita bisa bermain sama-sama lagi. Karena rinduku udah sudah balik mamaku. Ayo kita bisa dari ini siapa? Mana tangan dulu buat aku ini. Ya, sekarang dulu. Kalau dilihat besok. Apa dulu? Teman sebangku saya di SMP Negeri 12 Halo saya nama bertemu saya seperti orang yang sudah berbicara orang yang bersamaan kalau cerita seperti orang kesurupan dan kesurupan apa lah yang penting dan juga terima kasihlah di menjalankan kita merah pelaku menjujur sama-sama aku dari terima kasih dari apa untuk teman-teman bos. Oke, mantap. Udah Pak, Bapak nanti di rumah. April. Be number 1 or 3. Number 1, 2 or 3. Yo, mantap. Siapa lagi? Ayo, kalau lewat buat aja Cianjur 20 Mei 2025. Kuliah di Jakarta. Kalau dia nama kamu, aku ingat selalu menemani tua kalian. Aku teman dari sampai walaupun kita negara apa daerah. Lalu saya bermain. Basic bro. Ayo cepat. Ini apa? Ini ada cerita. Nah, kita itu senang betul.
Miss, mau ditutup, Miss. Eh, ada nih.